Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar statistika untuk yang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu apa? Ukuran pemusatan data itu merupakan ukuran statistik yang menjadi pusat dari rangkaian data. Nah, ukuran pemusatan data terdiri dari 3 bagian, yaitu rata-rata atau mean, kemudian ada median dan modus. Nah, kita akan belajar ke rata-rata terlebih dahulu. Nah, rata-rata atau mean itu merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Nah, pada rata-rata, untuk mencari rata-rata ini ada rata-rata untuk yang data tunggal, ada rata-rata untuk yang data berkelompok, dan ada rata-rata data berkelompok dengan rata-rata sementara. Nah, ini untuk rata-rata data tunggal. Jika suatu data terdiri dari X1, X2, X3, sampai dengan Xn, rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut. X barnya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dengan sampai dengan Xn dibagi dengan N itu, atau bisa saja menggunakan rumus X barnya sigma X1 I-nya dari sigma Xi I-nya dari 1 sampai dengan N dibagi N. Kemudian untuk data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi untuk yang tunggal, rataannya itu dirumuskan sebagai berikut. X bar F1 dikali X1 ditambah X2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah sampai dengan Fn dikali dengan Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai dengan Fn. Itu sama dengan sigma Fi dikali Xi I-nya dari 1 sampai dengan N dibagi dengan sigma Fi I-nya dari 1 sampai dengan N. Ini untuk mencari rata-rata data tunggal, ini untuk yang data, dan ini untuk yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang tunggal. Nah, kita lanjut untuk mencari rata-rata data kelompok. Nah, ini X barnya sigma Fi Xi I-nya dari 1 sampai dengan N dibagi dengan sigma Fi I-nya dari 1 sampai dengan N. Nah, kemudian untuk rata-rata data berkelompok, sebelumnya ini untuk mengingatkan perbedaan, ini kan rumusnya sama untuk rata-rata data tunggal dan data kelompok. Rumusnya sama untuk yang tabel ya. Nah, ini untuk yang Xi-nya itu, untuk yang data tunggalnya itu merupakan data ke I-nya. Sedangkan untuk yang Xi, untuk yang data kelompok itu merupakan titik tengah kelas ke I-nya. Jadi kalau yang data kelompok itu titik tengahnya, sedangkan untuk yang data tunggal itu merupakan data ke I-nya. Nah, kita lanjut ke rata-rata data berkelompok dengan rata-rata sementara. Nah, ini untuk mencari itu langkah-langkahnya, menentukan rata-rata sementara X bar S atau X bar S. Kemudian menentukan simpangan deviasi setiap data dari rata-rata sementara. Nah, ini rumusnya Xi dikurangi X bar S atau rata-rata sementara. Selanjutnya, kalian menghitung rata-rata dari simpangannya. Sigma Fi dikali Di, ini maaf typo, I-nya dari 1 sampai dengan N, dibagi dengan sigma Fi, I-nya dari 1 sampai dengan N. Nah, selanjutnya kalian menghitung rata-rata sesungguhnya dengan rumus X bar sama dengan, ini rata-rata sementara ditambah dengan rata-rata dari simpangannya. Nah, kita lanjut masuk ke median. Median itu merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Nah, kalau ada data, kalian harus mengurutkan dari yang terkecil. Seperti itu ya, harus diurutkan terlebih dahulu untuk mencari mediannya. Nah, ini untuk mencari median itu ada dua, median data tunggal dan median data kelompok. Nah, pertama kita akan belajar untuk median data tunggal. Nah, untuk nilai data yang ganjil, itu cara mencari mediannya Xn plus 1 per 2.
Sedangkan untuk yang data yang genap, untuk mencari mediannya itu setengah X N-nya dibagi dengan 2 ditambah X N-nya dibagi dengan 2 ditambah 1. Nah, ini untuk mencari median data berkelompok. Mediannya itu sama dengan L plus setengah N dikurangi FK dibagi dengan FM dikali P. Nah, ini di sini ini median, L-nya itu merupakan tepi bawah kelas median, kemudian N-nya ini merupakan banyaknya data, FK-nya ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sedangkan yang FM-nya frekuensi kelas median. Nah, di sini P-nya itu merupakan panjang kelasnya. Nah, kita lanjut ke modus. Nah, modus itu merupakan suatu nilai yang sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, kalau semisal soalnya itu datanya tunggal, kalian hanya melihat mana frekuensinya yang paling tinggi atau yang paling banyak. Seperti itu ya. Sedangkan kalau untuk yang modus data berkelompok itu M0 sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Nah, ini modus, L-nya itu tepi bawah kelas modus, D1-nya panjang, D1-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian yang D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kalau D1 itu sebelumnya, sedangkan yang D2 itu sesudahnya. Dan P-nya ini merupakan panjang kelasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Kita simak bersama ya, ke video berikutnya.